Sip. Lihat dulu. Oke, baik. Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Ilham Sidki. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Muhammad Ilham Sidki. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Yadara Buloh, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ade Syaputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Ilham Sidki berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Baik, sudah. Saudara Muhammad Ilham Sidki, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Saya persilahkan kepada penguji pertama, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama selaku dosen pembimbing yang pertama ya. Baik, selamat siang Mas Eki. Ya, siang Pak. Oke, bisa mendengarkan suara saya ya? Ya. Baik, nggak usah tegang. Jadi saya ucapkan selamat dulu Anda sudah mencapai titik ini. Jadi setengah jalan untuk menjadikan ini skripsi ya. Paling nggak seperti itu. Mohon izin, saya share screen ya. Baik. Judul skripsi kamu betul ya ini ya. Yang ada anak panahnya ya. Klasifikasi jenis daging menggunakan metode backpropagation. Ada berapa jenis daging yang kamu klasifikasi? 2, Pak. Cuma 2. Kenapa dua-duanya nggak dimasukin ke situ? Oh, jadi di judulnya juga jelasin ya, Pak, daging apa yang saya gunakan ya? Nah, kalau menurut saya klasifikasi daging sapi dan babi menggunakan ini kayak gitu itu. Tapi nanti ngomong sama dosen penguji pertamanya karena ini cuma 2 kayak gitu itu ya. Dan dagingnya spesifik khusus untuk sapi dan babi. Gitu ya? Iya, Pak. Baik. Ini kurang spasinya. Spasinya nggak ada, harus 1,5. Oh, iya. Itu nanti Pak Ade yang bagian itu sebenarnya. Terus ini juga gelarnya Pak Yada itu ya. Sekarang jadi kayak gini atau nggak usah pakai Eskomnya nggak apa-apa. Jadi Insinyur Yadara Buloh Mkom kayak gitu ya. Oh, iya, Pak. Terus oke, saya mulai ke abstrak dulu. Di sini tadi bilang bahwa daging babi sendiri tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena mayoritas beragama Muslim. Gitu ya. Dan juga sangat sulit membedakan daging sapi dan babi secara konvensional. Salah satunya dengan cara melihat ini dan kasat mata kayak gitu ya. Nah, di sini itu yang menjadi masalah kamu angkatnya adalah daging babi itu tidak dapat dikonsumsi kayak gitu kan ya. Iya, Pak. Oleh masyarakat mayoritas Indonesia yang beragama Muslim. Iya. Kayak gitu itu. Oke, saya mau bertanya, ada berapa kasus yang kamu angkat? Kenapa kamu angkat kasus ini kayak gitu? Banyakkah?
sebenarnya itu sih Pak, kan setiap tahun kan pasti di setiap acara keagamaan kan, apalagi keagamaan kayak Idul Fitri atau Idul Adha kan pasti identik sama apa, makanan-makanan khas yang berbau dengan daging kan Pak. Apalagi kayak rendang atau semur atau apa gitu. Nah kebanyakan tuh di setiap acara keagamaan itu selalu marak kejadian tuh yang di berita-berita tentang pencampuran daging sapi dengan daging babi gitu Pak. Jadi menurut saya ini masalah yang cukup apa ya, cukup sering didengar tapi nggak ada penyelesaiannya gitu. Jadi saya pengen ngebuat suatu penelitian di mana bahwa daging sapi sama daging babi itu sebenarnya punya perbedaan loh dari segi tekstur sama dari segi warna. Oke. Gitu, Hasilnya kamu akan menjadi apa? Sebenarnya sih hasilnya itu cuma ini aja sih Pak, nanti penelitiannya hanya sekedar menampilkan apa tingkat akurasi dari perbedaan daging sapi sama daging babinya aja Pak. Oke, baik. Berarti nggak sampai implementasi ya? Iya, nggak sampai ya. Karena Tapi hanya sampai situ saja. Berarti tetap kurang dari segi implementasi. iya Pak. Jadi ya, saya mau juga menilai dari kasat mata pun nggak bisa kelihatan apa daging sapi atau daging babi. Iya Pak, kan saya udah sempat survei juga beberapa tempat dan kebetulan memang dari segi tekstur sebenarnya daging sapi sama daging B2 ini, saya nyebut daging babi ini sebagai daging B2 ya Pak ya, Ya biar nggak boleh. tahu ya. Nah daging sapi sama daging B2-nya ini dari saya survei beberapa tempat tuh selalu punya kemiripan tekstur yang hampir sama lah ibaratnya. Cuma emang warna emang agak beda sih, kalau daging B2 itu lebih agak pucat. Nah cuma kan yang sering ditemuin itu kan banyak kasus-kasus mayoritas oknum pedagang yang curang kan Pak. Dia tuh suka menambahkan darah atau apa yang sekiranya bisa ini. Jadi saya pikir kayaknya perlu ada penelitian yang menyangkut pautkan akan adanya perbedaan daging sapi sama daging babi gitu Pak. Baik. Saya mau tanya, apakah penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya sama orang lain? Sudah Pak. Terus keunggulannya apa dari penelitian kamu? Sebenarnya ini aja sih Pak, paling saya mencoba untuk dari datanya sendiri sih. Kan banyak kan orang menggunakan data latih sama data ujinya kan sedikit tuh. Daging yang dia ambil, citra yang diambil tuh kurang maksimal gitu dari segi, misalnya dia tuh ngambil daging yang pas di foto tuh kelihatan ini Pak, bentuk tekstur lemaknya, urat-uratnya, jadi bener-bener nggak kedapat dagingnya sendiri kan. Penelitian saya tuh pengennya bener-bener pure daging kan, bukan daging dan lemak atau daging dan urat gitu. Jadi saya pengen mencoba untuk pure dagingnya gitu. Mudah-mudahan nantinya penelitian ini benar-benar mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi Pak. Gitu. Ya, jadi penelitian sudah ada sebelumnya. Penelitian ini tidak dapat diimplementasi, gitu kan ya? Kamu kan juga berbatas cuma penelitian itu sampai sejauh mana, kayak gitu kan ya? Tapi kan nggak bisa Iya digunakan Pak. sama masyarakat luas, gitu kan ya? Oh iya Pak. Iya. Ya itu. Jadi itu mungkin bagi catatan bagi saya bahwa ya penelitian ini hanya penelitian yang bersifat basic seperti itu, gitu ya. Terus, Iya Pak. nah ini peneliti ini itu peneliti ingin membuat suatu penelitian mengenai ini. Jadi bukan kayak gitu, tapi ngomongnya adalah berdasarkan masalah yang ada dengan kebutuhan masyarakat ini, gitu ya. Jadi yang Iya. namanya pemecahan masalah itu berasal dari masalah itu sendiri, kayak gitu itu. Bukan keinginan dari peneliti, Oke. gitu ya. Iya. Oke, itu catatan dari saya. Nah, ini nanti mungkin Pak Ade ya, spasinya 2 PT, 2 poin di sini harusnya 1,5 aja. Di sini 12, ini 14. Nanti Pak Ade lebih ini ya. Iya 14 Pak. Oke, baik, kita ambil ke bab 1 sekarang.
Saya udah membaca sekilas bab 1 ini. Memang saya lihatnya itu adalah pakai MATLAB ya kamu ya. Betul kan ya? Gitu itu. Rencananya mau pakai MATLAB, mau ngeliatin ini gitu. Oke. Sudah banyak banget. Nah, ini bedanya menentukan sama mengidentifikasi apa ya? Dalam rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi dan menentukan jenis daging sapi. Oh, Kalau menurut saya bagaimana mengidentifikasi daging maksudnya sapi dan daging itu babi. Pak mengklasifikasi. Nah, mengklasifikasi atau mengidentifikasi gitu ya. Iya. Dan kita bilangnya nggak usah pakai jenis karena Maksudnya jenisnya sudah kamu tulis. Gitu ya. oh, Ini kan sudah ada sapi, sudah ada babi. iya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu. Terus ini kamu pakai MATLAB, oke lah. Kamu ada 300 citra. Ya, halo. Sepertinya koneksinya bermasalah ya. Iya, sepertinya koneksinya Iya, itu, Mbak. sepertinya bermasalah. Kita tunggu Jadi saja. saat ini saya gunakan satu. Nah. Ya. Nah, udah? Bisa dengar saya lagi? Udah, Pak, bisa, Pak. Saya 300 citra betul ya? Jaringannya tuh kelihatannya. Jaringannya bermasalah. Apa aku terus, Pak? Oh iya, jaringan kamu bermasalah, Mas. Saya pause dulu. Iya, Pak. Baik, saya konfirmasi 300 citra ya. Daging sapi dan daging babi gitu. Halo, Pak. Ya, Tunggu, betul Pak. ya? Iya. Oke. Itu nanti kamu beli daging sapinya, Iya, Pak. beli daging Iya, babinya atau gimana untuk mendapatkan citranya? Dari dua toko yang berbeda. Kamu beli semua, beli daging sapi, beli daging babi gitu. B2. Iya, iya, Pak. Oke. Ya udah, berarti setelah dibeli kamu foto-foto lalu selesai gitu ya. Iya, iya. Oke. Iya, benar, Pak. Nah, nomor 4, daging yang digunakan itu bagian flank atau otot sapi. Untuk bagian sapi dan bagian pork chop atau yang berasal dari pinggang babi yang membentang dari panggul ke bahu. Nah, oke. Pertanyaannya itu kan daging babi yang pork chop itu kalau kita bilangnya itu samcan. Artinya daging, lemak, daging, lemak, daging, lemak kayak gitu itu. Iya, iya, iya. Nah, itu kan berbeda banget sama daging sapi. Yang ada daging, lemaknya dikit bawah. Itu gimana? Kalau saya lihat sih itu bentuk dagingnya, kan saya beli yang itu, Pak, yang apa? Daging pork chop-nya itu yang bentuknya kayak tanda tanya gitu, Pak, yang ada tulangnya itu tuh. Oh, ya ada nggak nanti ininya? Ada. Saya foto, saya foto, tulangnya saya cabut, sama Oh, lemak-lemaknya sekitar tulangnya saya cabut, terus saya foto. gitu. Ya Ya. udah. Terus yang sisa tuh cuma lemak yang di sisanya itu, yang di pinggirnya itu sama daging tok. Itu Oh, ya. ya. Oke. Parameter yang digunakan daging sapi dan ini menggunakan cetak RGB dan tekstur daging. Kamu menggunakan parameter ini untuk mengklasifikasi ya. Betul kan ya? Ya. Nah, kenapa di bab 3 kamu menggunakan thresholding? Kalau kamu pakai RGB-nya. Oh. Iya kan? Kalau thresholding itu kan di grayscaling lalu di threshold. Ya buat apa RGB? Iya. Lebih ke tekstur dia, Pak, ya? Ayo, apakah teksturnya saja? Iya. Nah, kalau kamu bilang teksturnya aja memang benar, teksturnya kayak gitu. Karena kita nggak butuh warna. Tetapi kalau untuk menentukan daging sapi atau babi, ya memang warna juga perlu.
Katanya kamu tadi satunya pucet, satunya seger. Gimana? Oh iya iya. Benar. Nah itu nanti tolong didiskusikan lagi ya. Iya Pak. Iya. Oke, baik. Kamu kalau bilang namanya mayoritas umatnya Muslim, di sini tuh kalau nggak salah tadi itu beragama Islam. Tadi lagi di abstrak beragama Muslim. Jadi Muslim itu umat atau agama? Mohon maaf, saya mau tanya. Wah, koneksinya kurang bagus ya. Umatnya Muslimnya Pak. Gitu. Umatnya Muslim, agamanya Islam. Iya gitu Pak. Nah, kamu menyebut Muslim, M-nya harusnya kapital nggak sih? Enggak sih Pak. Soalnya saya lihat dari tinjauan pustaka yang lain, apa penelitian yang lain, M-nya tuh M kecil Nama sih Pak. agama? Agama kayaknya besar deh I-nya, Islam. Nah, I-nya kapital ya. Ya, Nah, tadi juga di atas itu, di abstrak, ya. itu juga kamu bilangnya agamanya Muslim. Nah, Ya. itu di sini kan beragama Muslim. Iya. Umat Muslim atau agama Muslim atau agama Islam? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Arabi dari Teknik Informatika 2016. Mohon maaf, siapa Ini ya? saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang berjudul Prediksi Banjir menggunakan simulasi. Maaf Pak. Bocor. Ya, Pak. Ya. Kamu ya? Yang buka Haropi tadi siapa ya? Tolong ditutup, Mas Eki, tolong ditutup seluruh aplikasi yang tidak berkaitan dengan Saya Pak. Tadi soalnya habis buka YouTube. ya, tolong ditutup semua. Itu yang menyebabkan koneksinya kurang baik. Ya. Nih, ini agama Muslim gitu ya. Ya, gitulah. Tolong dikasih tahu. Ya, Pak. Lalu manfaatnya ini satu aja, 1, 2 gitu ya. Jangan 5.1, 5.2 kayak gitu. Ya. Oh iya. Lalu oke. Ekstraksi fitur. Oke. Udah bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya kamu sudah bagus. Ini pun juga pakai Android lebih bagus daripada ini. Nah, itu kamu juga harus lihat apanya yang menjadi kekurangan kamu. Kekurangannya ini lalu yang bisa kamu tingkatkan ke dalam penelitian kamu. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan kamu belum ada di sini kayak gitu kan ya. Ini yang melakukan adalah dapat mendengarkan lebih optimal. Seoptimal apa nantinya kamu? Nah, itu juga harus nantinya dibahas. Ya. Gitu ya. Jadi ada berkelanjutan dari sidang proposal ini ada di bab 2 dan nanti bab 4-nya. Gitu ya. Oke. Saya skip ini. Ini tolong 12 PT, semua kata tolong diakhiri dengan tanda titik ya. Sorry. Oh iya, Pak. Nah, ini dengan tanda titik. Lalu ini metode penelitiannya. Nah, ini metode penelitian apa? Ini biasanya Pak Budi itu tanya, ini metode penelitian apa? Gitu ya. Oh, iya. Nah, itu tegak tolong di ini. Terus kamu kan mau back propagation ya, udah ngomong aja back propagation kayak gitu. Algoritma back propagation bagaimana. Nah, ini pengumpulan data. Kamu bilang ada data yang dikumpulkan, preprocessing, ya kan? Iya. Nah, ini kok bisa miring-miring ini? Iya. Nggak boleh ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Itu dan apa namanya? Lurus aja, nggak boleh miring-miring kayak gini. Kalau dianggap alur kayak gitu ya. Nah, ini ukuran citra yang akan digunakan memiliki panjang dan lebar sebesar 256 cm. Gede banget. 2,5 meter. Harusnya piksel ya, Pak ya? 256 kali 256 piksel ya? Ya itu. Iya, 256 cm. Itu iya. gede banget. Iya, Pak. Iya, benar-benar. Salah. Ya? Iya, typo, Pak.
Terus kamu gescaling menggunakan ini true color ini, buat apa? Ya udah langsung jadi grayscale. Nah, kamu tahu nggak ini kenapa kamu RGB-nya segini? Ayo, dalam grayscaling. Enggak, Kok bisa? kalau grayscaling kan emang dari mana? Oh, belum tentu loh. Oh, tapi saya lihat dari beberapa tujuan pustaka kayak gitu, Pak. Katanya emang persamaan grayscale tuh 0,2. Kenapa? Saya mau tanya kenapa dulu. Kalau kamu lihat tujuan pustaka pun ini harusnya ada sumbernya mana? Iya sih, tapi iya sih. Itu. Soalnya saya cari-carinya itu selalu menceritakannya kayak gitu. Jadi persamaan hasil itu punya benar-benar 0,294 gitu. Ya, seperti itu. Tolong nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Sumbernya dari mana? Ini nggak ada sumber yang diaju di sini gitu ya. Iya. Cuma kamu ambil yang ini saja. Apakah yakin ini itu semuanya kayak gini dan itu benar? Oh iya, Pak, iya benar. Saya persamaan yang ini tuh beracunya sama si Agus Susanto ini, Pak. Kemudian si Agus Susanto ini nggak ngejelasin persamaan ini tuh dari mana gitu. Masalahnya gini, setiap citra itu kan teknik grayscalingnya kan gini. Citra kan berbagai warna gitu kan ya. Iya. Pertanyaan saya, kalau kamu grayscaling itu nggak tepat, gitu kan ya? Grayscaling ini nggak tepat karena citramu kan kebanyakan red. Iya benar, Pak. Ya kan? Iya. Lebih banyak red dan ini kebanyakan yang green. Apakah tepat grayscaling itu? Ayo. Kalau daging kan banyak kan warna merah. Iya. Untuk grayscaling nanti kalau misalnya kamu salah komposisi grayscaling gitu kan ya. Itu akan menentukan loh apa namanya pembelajaran yang akan nantinya digunakan di dalam pelatihan kamu. Tuh. Oke ya? Iya, Pak, ya, Pak. Nanti kamu cek lagi gitu. Dan ini kamu nulis-nulis ini gitu kan ya. Ya. Ini kan ya ini kan setiap pikselnya Mas gitu ya. Iya, pikselnya. Setiap pikselnya. Sebagai contoh ini piksel 00 itu di mana? Apa misalnya piksel itu mulai dari 0 ya? Bukan 11 ya? Atau 100 misalnya gitu. Oke, kamu cek lagi nantinya ya. Nah, ini mengambil bagian hati-hati dalam mengambil gambar. Gambarnya apa? Karena gini, kamu harus tahu yang namanya gambar itu kalau misalnya dibalik, diputar, bukan dicelupin. Apa namanya? Diputar, rotate kayak gitu itu bisa nggak mengenali. Tuh, itu harus hati-hati ya. Karena kemungkinan kamu daging sapi kita capture diputar jadi daging babi gitu. Kayak gitu itu ya. Tolong kalau kamu coba ini nanti PR kamu untuk ujian sidang kalau ininya lulus, coba nanti saya minta kamu rotate dagingnya lalu dicek. Gitu ya. Itu PR-nya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Karena apa? Karena kita nggak tahu daging bagian atas itu yang atas mana. Itu kan kalau kita fotoin, ya kan ya? Oke. Ini persamaan apa? Nggak tahu sama dengan W per NW kurangi C. Ini apa ini? Iya, Pak. Iya ya. Persamaan apa kayak gitu itu? Thresholding. Ya, thresholding itu apa? Tulisannya thresholding sama dengan atau apa gitu kan ya? Oh iya. Nah, itu. Ini pun juga sama dengan ini. Nggak jelas apa yang sama dengan ini gitu ya. Nah, ini thresholdingnya gitu kan ya. Ini contoh thresholding. Pertanyaan saya, kalau misalnya kamu itu grayscalingnya ini berbeda warnanya, berbeda komposisi derajat yang tadi, berarti menghasilkan ini yang berbeda, gitu kan ya? Ini yang berbeda akan menghasilkan ini yang berbeda pula, gitu kan ya? Nah itu, tolong itu dicek lagi, gitu ya. Ekstraksi fitur untuk mengambil fitur berdasarkan RGB. Jadi setelah di sini digantikan RGB, gitu.
Iya, Pak, salah. Loh, bagaimana caranya sehabis thresholding terus dijadikan RGB lagi? Iya, iya. Itu ya. Iya, Pak, iya, Pak. Tuh, itu harus kamu ketahui kalau misalnya namanya ekstraksi fitur, tidak boleh pakai thresholding sama grayscaling. Benar nggak sih? Ayo, Iya. ini kan mengambil fitur dari RGB. Sedangkan RGB-nya udah mati, di sini udah nggak ada RGB lagi. Cuma true Iya. false saja karena thresholding. Lagi pula, ini thresholdingnya belum dikasih ini ya, nilainya. Oh, nilai thresholdingnya ini. Oke. Nah, itu. Kamu harus lihat juga ya, Mas ya. Iya, Pak, baik, Pak. Ekstraksi fitur warna. Warnanya cuma hitam sama putih, bukan RGB Iya. lagi. Karena udah hitam putih. Nah, jadi ini udah nggak bisa. Ini udah nggak bisa. Gitu ya? Iya, Pak, baik, Pak. Ya, oke. Saya mau tanya standar deviasi itu gunanya buat apa? Untuk ini, Pak, untuk eh, hmm, hmm. Tetot, nggak tahu. Memang harus belajar lagi ya. Hmm. Oke, baik. Ini juga, aduh, red, green, blue, red, green, blue, red, green, blue. Ini udah nggak ada lagi nih. Nih, udah nggak ada lagi. Ya. Tuh, Iya, Pak. nggak ada lagi. Ciri ekstraksi fitur ini pun juga nggak bisa. Gitu. Nah, udah thresholding, kamu masukin ke sini nggak bisa ya, Mas ya? Grayscale. Dibalikin lagi nggak bisa loh. Tuh. Tolong ya nanti dikonsultasikan. Ini gimana? Nah, lu masuk ke pelatihan. Oke, pelatihan. Pelatihan di sini itu udah menurut saya ya oke. Tapi apa ya namanya? Strukturnya kayak gini, kamu kan ambil dari mana gitu. Mungkin kasih sumber ya. Sumbernya dari mana kayak gitu itu. Kalau kamu misalnya kamu ini pun ngambil, harusnya sumbernya di sini sumbernya mana gitu itu. Oh, iya. Ini sumbernya mana kayak gitu itu. Dan cari gambar yang jelas, ini gambarnya nggak begitu jelas ya, pecah ya. Iya, Pak. Iya. Ya itu, tolong cari gambar yang jelas. Oke, terus ini fase, langkah sama fase ini bedanya apa? Ya ini kok nggak agak ke sini, harusnya agak ke sini gitu kan atau gimana gitu ya. Oh, iya, Pak. Iya. Tolong dirapikan juga itu. Nah, ini pun juga jelaskan lagi, ada input layer, hidden layer, output layer. Saya nggak menerima penjelasan di sini. Gitu ya. Iya, Pak, baik, Pak. Kamu hanya bilang ini. Oke, tapi kamu nggak jelasin input layer berguna buat apa, ini apa, outputnya gimana. Ya, saya rasa dari gambar ini pun banyak yang bisa dijelaskan. Kayak gitu. Pengujiannya, oke. Background seven metric, lalu citra uji. Nah, saya belum lihat nih, kamu kan tadi kan ngambil 300 data, 300 gambar. Dari 300 itu berapa citra yang diuji, berapa citra yang dilatih, itu belum ada ya. Iya, Pak. Nah, itu harus ada. Tapi Jadi, citra data yang nantinya saya gimana saya nggak mendengar? ya, citra data yang saya nanti ambil untuk data latihnya itu 50 data latih dan data ujinya itu 100, Pak. Nanti Ada di pengen atas. nyoba sih kayak gitu. Ada. Enggak. Belum saya Wah, tanda. itu salah ya. Jadi setelah di processing semua, sebelum di training, data harus dipisah. Ya, Iya, iya. data uji sama data latih. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini tiba-tiba kok kamu bilangnya nggak bilang data uji kayak gitu itu ya. Harusnya ada tulisan kata data uji untuk menganalisis hasilnya, gitu ya. Oh, iya, iya. Oke, baik. Saya rasa cukup itu dari saya. Kayaknya perubahan revisinya ya lumayan besar karena terkait mengenai processing yang dilakukan, gitu ya. Baik, demikian dari saya, Pak Budi.
saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi atas pertanyaan yang tadi sudah diajukan kepada peserta sidang. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Adi Syaputra selaku penguji kedua. Saya persilakan, Pak. Baik Pak Budi, terima kasih. Apa kabar, Sidki? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, saya pada kesempatan ini ya mengucapkan ini ya selamat dulu ya untuk kamu sudah maju sidang proposal ya. Semoga ya kamu dapat menyelesaikan ya di semester depan ini ya. Cukup kan ya satu semester atau menambah lagi? Enggak Pak, udah cukup Pak. Ya makanya dari itu ya diselesaikan ya. Tadi sudah banyak masukan dari Pak Handi ya, khususnya sebagai penguji pertama, yang memang itu ya tujuan kami di sini ya sebagai penguji pertama di sini ya untuk beri masukan yang membangun lah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan skripsi kamu nanti hasil akhirnya ya sesuai yang diharapkan kami semua di sini sebagai penguji dan pembimbing ya. Iya baik Pak. Oke, di sini saya coba share screen dulu ya sebentar ya. Bentar. Bentar. Gimana, sudah kelihatan? Oke, kita mulai ya dari yang pertama ya. Oke, di sini ya. Kalau kita lihat di sini tadi, ya pertama lembaran pengesahan itu tidak perlu ada logo kan ya? Seingat saya sih dari beberapa ini tidak ada pernah pakai logo lembaran pengesahan skripsi. Jadi tolong nanti dihapus ya logonya. Kemudian ini tadi saya salah ini sih. Kemudian ini kan kamu masih proposal kan ya? Iya. Nah, jadi lembaran pengesahan proposal skripsi. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Handi. Untuk spasinya ini seharusnya 1,5 ya. Ini spasinya besar banget ya. Nanti coba kamu cek kembali ya. Kemudian untuk gelar ya tadi sudah diingatkan juga Pak Handi ya mengenai gelarnya Pak Yada. Kebetulan saya lupa gelar panjangnya apa. Nanti coba kamu tanyakan lagi dengan dosen pembimbing pertama atau kedua ya. Ya ini pernyataan keaslian skripsi ya. Ini kurang center ya. Itu nanti kamu perbaiki. Kemudian ini ada lembaran pengesahan. Nah ini malah ada nih sidang proposal. Jadi kamu 2 jadinya double ya. Ya udah, jadi nanti diganti aja ya. Pilih salah satu aja. Karena masih proposal ya proposal gitu ya. Ya ini tadi ya kebetulan pas saya bacaan panjang banget nih, semuanya bisa jadi 2 kalimat sih. Kamu menyambung aja dengan memanfaatkan kata dan ya. Tapi nanti coba kamu bisa diskusikan lagi dengan pembimbing pertama. Ya ini ukuran fontnya ini seharusnya 12 ya, daftar isi, kemudian ini yang bawahnya spasinya besar sekali ya, kamu nanti perbaiki lagi. Kemudian ini juga sama untuk daftar gambar, kemudian daftar table itu juga ukuran fontnya besar ya, seharusnya 12 saja, ini kemungkinan 14 ya. Ini juga sama, daftar persamaan ya. Ya kebanyakan kamu ya typo ada, ya ini kurang spasi saja. Yang manusia spasi buka kurung ya, tahun buka kurung. Ini kalau saya lihat di daftar pustaka kamu ini terpisah nih global religious features ya. Jadi jangan disatukan ya. Sedangkan di bawah saya lihat terpisah.
Kemudian ya ini sama ya, spasi. Ini juga spasi yang kurang. Nah ini bukan sub bab ini ya, jadi cuman buat aja 1, 2 gitu ya. Oh ya. Manfaat penelitian. Ya ini jangan bold ya, karena kan bukan bagian dari subbab ya. Ya ini kurang center aja untuk yang bab 2-nya. Kemudian untuk yang di tabelnya ya, ini ya judul tabelnya ini pun juga fontnya seharusnya 2 ya. 12 ya. Kemudian ini kamu untuk judul tiap kolomnya itu kamu buat bold ya. Sama hasilnya center aja. Ini juga sama. Ya ini kebanyakan keterangan gambar ya. Itu kamu ukurannya rata-rata kecil semua ya. Nanti sudah tandain ya. Nanti dibuat jadi ukurannya 12. Ya ini juga sama. Nah, ini juga tadi Pak Andi sudah sudah menyinggung nih. Kamu kenapa sih suka belok-belok ya? Lurus aja lah. Apa ingin bervariasi ya? Iya, nanti gitu Pak tadi. Kalau ingin ya ini kamu mungkin salah masuk prodi kamu bisa masuk desain harusnya. Ya jangan yang lurus-lurus aja lah, nggak usah belok-belok kita. Oke, ini fontnya juga. Ini tadi sempat juga kaget juga nih, apa Anda juga bahas sudah bahas ya 256 cm. Wah itu luar biasa. Ini untuk persamaan biar lebih rapi ya. Jadi persamaan ini ditaruh di sebelah kanan ya. Nanti diratakan aja semua. Ya, kamu atur lagi. Kemudian ini sebenarnya terlalu besar sih spasinya ya. Bisa kamu kurangkan ya. Ini juga ukuran keterangan ukuran fontnya juga masih kecil, juga nanti kamu samakan ya peletakannya. Jadi biar lebih rapi aja. Ini juga sama, ini gitu juga, itu juga sama kebanyakan. Oh ya tadi ya itu Pani juga ada bahas sih mengenai simbol tadi sama dengan awalnya simbolnya apa yang mau dibahas. Itu tadi saya lupa di mana. Ya. Oke. Ya itu. Ini sumber gambar. Mungkin tadi Pak Hamdi juga ada bahas ya. Terus ya usahakan gambarnya jangan terlalu buram ya. Nggak jelas. Ya, sumber gambarnya mohon contoh ini kamu ngambil kan pastikan ya. Iya, Pak. Nah, jadi sumber gambarnya jangan lupa. Ini juga begitu ya. Sumber gambarnya dari mana kamu ambil. Oh iya, ini juga sama nih. Saya lupa kelewatan. Ini kamu rapikan saja ya ke sini nanti. Ya ini baiknya sih ini kan sudah diajar nih, padahal kan seharusnya beda ya. Nah, itu nanti diatur ya peletakannya ya. Ini juga sama ya sini biar rapi. Apa lagi ya? Ya ini paling bold aja. Nah ini udah benar nih malah bagus yang kayak gini. Paling itu sih so far. Cuman yang saya ingin tanyakan, ini Global Religious Futures ini dia lebih kemana sih? Sebenarnya ituan Pak apa? Lebih ke iya lebih ke web waktu itu Pak. Saya nemuin di web gitu. Cuma saya download bentuknya PDF. Itu bisa di ini nggak? Coba kamu bahas lagi ya dengan bimbing pertama ya. Oh iya baik Pak. Ya. Sumbernya maksudnya pantas nggak untuk kamu acu ke sana ya? Ya baik Pak. Ini yang sebenarnya saya sempat tanyakan sih. Sempat saya pertanyakan. Yang lain sih saya lihat so far sih bagus. Ya jelas karena dari artikel jurnal ya. Iya baik. Dan untuk jumlahnya berapa jumlahnya? Ingat nggak kamu jumlah jurnal atau referensi? Enggak Pak. Banyak soalnya.
30-an kayaknya sih. Ah, yakin. Iya sih, 30-an kayaknya, Pak. Benar. Kayaknya sih. Ya kan 10 aja di pinjam pustaka ada 10, Pak. Ini dipakai Ya, semua nggak? Bukan cuma hiasan aja kan? iya pakai semua, Pak. Oke, ya. Jadi Iya, usahakan yang kamu masukkan itu ya kamu ingatlah berapa. Kan otomatis kan kamu pakai Mendeley, bukan? iya pakai mandiri. Nah, kan berarti kan waktu kamu input kan ketahuan tuh berapa jumlahnya. Iya sih. Iya sih. Aduh. Oke ya, jadi ya itu aja tadi yang di daftar pustaka yang sempat saya ini sumbernya gimana nih? Kalau jurnal, artikel dari jurnal sih ataupun konferensi sih mesti inilah ya, masih setuju lah ya. Tapi kalau tadi itu coba dibahas lagi ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Budi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaan yang sudah diberikan ke Eki ya. Sebentar, saya mau buka bacaan saya lagi. Oke, baik. Saudara Muhammad Ilham Sidki, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Silakan saudara Eki untuk ke meeting. Oke, dengan pembacaan hasil keputusan kami. Sudah, Pak. Baik ya, karena tadi juga sudah disampaikan dengan jelas pertanyaan-pertanyaan dari Pak Handi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik sekali karena itu akan membuat penelitian kamu menjadi lebih baik daripada yang tadi sudah ditampilkan ya, karena memang ada beberapa hal ya, bagian part-part itu yang memang ada banyak kurangnya juga, ada yang tidak sesuai juga tadi ya, sampai harus diperbaiki di situ. Dan apapun keputusan yang kami lakukan hari ini itu adalah mohon bisa diterima dengan baik. Mau itu lulus maupun itu lulus dengan revisi, mau itu tidak lulus pun juga tidak masalah. Kalaupun tidak lulus pun kamu pun juga masih bisa mengajukan sidang ulang lagi dalam beberapa waktu dekat ini juga. So artinya tidak apapun keputusan yang sudah kita rundingkan itu memang harus diterima dengan sebaik-baiknya. Ya, gitu ya Ki ya. Iya, Pak. Baik, saya akan bacakan keputusannya terlebih dahulu. Saudara Muhammad Ilham Sidki, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul tersebut dinyatakan disetujui dengan revisi untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan sesuai dengan selesainya bab 4 dan bab 5 kamu. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir kamu di semester ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dapat dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Pak Yadara Bulo, dan para Dewan Penguji, penguji pertama Pak Sylvester Dian Handi Permana, dan Pak Ade Syahputra, dan Saudara Muhammad Ilham Sidki. Selamat siang. Ya, siang, Pak.